Geram video amatir warga tengah menghakimi pelaku pencurian motor viral di media sosial. Sebelumnya, pelaku terpergok warga saat hendak mencuri motor di sebuah kontrakan. Lebih baik kamu motor satu kalah ceburin dia. Sekarang masalahnya Pak, kalau ini kita lepasin, dia sama rekan-rekannya dendam ke kita bagaimana? Video tersebut viral lantaran berisikan oknum polisi di Mapolsek Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, terekam jelas menolak laporan korban dan mengatakan agar pelaku dilepaskan saja dengan berbagai penjelasan yang membuat warga kecewa atas respon dari oknum yang seharusnya mengayomi masyarakat. Atas viralnya video tersebut, Kapolres Metro Bekasi merespon positif dengan meminta maaf serta memproses hukum pelaku pencurian. Oknum polisi pun akan disanksi tegas karena telah bersikap tidak profesional. Ada di Polres Metro Bekasi. Tidak ada niatan dari Polres Metro Bekasi untuk tidak memproses perkara tersebut. Rekan-rekan bisa menyaksikan bahwa tersangkanya ada. Lagi saya sebagai Kapolres mungkin memohon maaf bila mana mendapatkan anggota saya mungkin dalam hal penerimaan laporan awal tidak profesional. Kini, kasusnya ditangani Polsek Cikarang Utara dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang pria marah dan memaki seorang tenaga medis. Peristiwa itu diduga terjadi di Rumah Sakit Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah. Video amatir merekam insiden di sebuah ruangan yang diduga di sebuah ruangan rumah sakit. Dalam rekaman tersebut terdengar seorang pria marah memaki tenaga medis. Belakangan diketahui suara tersebut ternyata milik oknum dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung berinisial MDS yang memarahi dokter anestesi di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Peristiwa tersebut terjadi saat tim dokter menyarankan operasi sesar terhadap istri sang dosen yang akan melahirkan. Namun suami pasien menolak dan bersikeras persalinan dilakukan secara normal. Selain memarahi dokter dan perawat, MDS juga menendang pintu hingga jebol. Langkah kami adalah kami telah melakukan langkah-langkah internal dengan sudah berkoordinasi bersama komite medik, kami bersama Bapak Direktur Utama, bersama seluruh komite medik yang menunjukkan perwakilan dari tenaga medik, termasuk adalah memberikan pendampingan advokasi kepada tenaga kesehatan yang terdampak. Dalam hal ini ada 2 dokter ya. Manajemen rumah sakit akan memberikan pendampingan advokasi kepada 2 dokter yang terdampak. Meski demikian, pihaknya juga mengupayakan adanya perdamaian. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra News melaporkan. Aksi bak film laga terjadi di perbatasan Pangandaran dan Cilacap. 4 pencuri gabah kocar-kacir dikejar polisi hingga mobilnya nyungsep ke sawah. Sementara itu pemirsa, aksi perampokan bank terekam kamera CCTV di Purbalingga, Jawa Tengah. Melarikan diri hingga tertangkap di toilet. Beginilah detik-detik dramatis penggerebekan kawanan pencuri gabah di Pangandaran, Jawa Barat. Minibus yang digunakan para pelaku melaju kencang hingga terperosok ke area sawah setelah dikejar tim Resmob Satreskrim Polres Pangandaran. Sempat lakukan perlawanan saat hendak digerebek, salah seorang pelaku nekat melarikan diri. Polisi terpaksa bertindak tegas terukur. Para pelaku digelandang ke Mapolres Pangandaran. 4 pelaku yang ditangkap berasal dari daerah berbeda, 1 orang dari Lampung, 2 orang dari Cilacap, dan 1 orang lainnya warga Pangandaran. 3 pelaku utama dijerat pasal pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara, sementara seorang penada dijerat pasal 480 dengan ancaman 4 tahun penjara. Selanjutnya, polisi akan mendalami jaringan lain dalam sindikat pencurian gabah lintas daerah. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah melaporkan. Kamera pengawas merekam seorang pria merampok bank perkreditan rakyat Buana Mitra Perwira di Purbalingga, Jawa Tengah. Ia nekat beraksi di siang bolong. Setelah mengejar karyawan dengan senjata tajam, pelaku membawa kabur uang sebesar Rp31.500.000. Sepekan kemudian polisi menangkap pelaku perampokan yang ternyata berjumlah 2 orang. Pelaku yang terekam CCTV ternyata Haryono, mantan karyawan bank tersebut. Sementara otaknya adalah Karyono yang masih bekerja sebagai satpam di tempat yang sama. Kepada polisi, keduanya mengaku nekat merampok karena terlilit utang.
Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti, uang sisa rampokan sebesar Rp25.500.000, 2 buah ponsel, sepeda motor, dan senjata tajam. Akibat perbuatannya, para pelaku dikenakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman penjara 9 tahun. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto News melaporkan. Pemirsa, seorang pengedar uang palsu ditangkap dan dihakimi warga saat bertransaksi dengan pedagang di Pasar Kertek, Wonosobo. Sementara di Kuningan, Jawa Barat, 2 pengedar uang palsu ditangkap polisi. Seorang pria jadi bulan-bulanan warga di Pasar Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah. Warga meluapkan emosinya setelah memergoki pria itu hendak bertransaksi menggunakan uang rupiah palsu pecahan Rp50.000. Pelaku pun jadi bulan-bulanan pedagang dan warga sebelum diserahkan ke polisi. Polisi kemudian mengembangkan kasus ini dan menangkap komplotan pelaku di Cilacap. Saat penggeledahan, ditemukan tempat produksi uang palsu lengkap dengan alat-alat termasuk plat, alat sablon, hasil cetakan uang palsu dan kertas. Selain menangkap para pelaku, polisi juga mengamankan uang palsu siap edar sebanyak 109 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000 dan 50 lembar uang palsu pecahan Rp50.000. Dan pelaku mencoba juga untuk mengeles dan mencoba untuk kabur, sehingga si pemilik kios ini berteriak maling, maling, dan akhirnya dibantu oleh masyarakat sekitar. Kini kedua pelaku mendekam di sel tahanan dan bakal dijerat undang-undang tentang mata uang dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dodo Hartono News melaporkan. Dua pria berinisial R, 36 tahun, dan IP, 31 tahun ditangkap polisi saat bertransaksi dengan uang palsu di Pasar Cimahi, Kuningan, Jawa Barat. Kedua pelaku tersebut mengincar para pedagang pasar dengan modus membelanjakan uang palsu untuk menerima kembalian uang asli. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti 30 lembar uang palsu berbagai nominal dan 2 buah sepeda motor. Kini akibat perbuatannya mereka harus mendekam di penjara dan terancam hukuman hingga 15 tahun. Sementara itu, perwakilan Bank Indonesia Cirebon mengimbau warga lebih berhati-hati dalam menerima transaksi uang pembayaran agar tidak menjadi korban peredaran uang palsu. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahuddin News melaporkan. Ya, pemirsa, kesal kampungnya dibuat ajang perjudian. Warga Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, menggerebek arena judi di sebuah gudang kosong. Sementara itu, 29 orang ditangkap polisi di tempat judi terbesar di Kabupaten Karo. Warga desa Tunggul Wulung, Pasuruan, Jawa Timur, menggerebek arena judi di sebuah gudang kosong. Satu persatu para penjudi diikat tangannya dengan tali rafia sebelum diserahkan ke petugas. 8 orang ditangkap, warga kemudian dibawa ke balai desa sebelum ke Mapolsek Pandaan. Dari 8 pelaku ini, 2 diantaranya bandar, sementara 6 lainnya penjudi. Penggerebekan dilakukan warga yang resah karena banyak warga yang terlilit utang akibat judi. Dari tangan para pelaku, petugas mengamankan alat judi cap jiki, uang, dan alat bukti lainnya. Kini para pelaku mendekam di sel tahanan dan dijerat pasal perjudian dengan ancaman penjara 5 tahun. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra News melaporkan. Tim gabungan Polda Sumut bersama Danpomdam 1 Bukit Barisan serta Polres Tanah Karo menggerebek lokasi judi terbesar di Tanah Karo. Namun saat pemeriksaan, 6 orang dibebaskan karena tidak terlibat permainan judi. Penggerebekan dilakukan karena aktivitas judi yang berlangsung di jantung kabupaten ini sangat merusakkan masyarakat. Selain menangkap pemain judi, polisi juga menyita puluhan mesin judi aneka jenis. Polisi pun menegaskan akan menindak tegas segala jenis perjudian sesuai aturan hukum yang berlaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid melaporkan. Ya, pemirsa, karena cemburu seorang kakek berusia 62 tahun tega menghabisi nyawa kekasihnya yang berusia 50 tahun. Pelaku kesal karena korban tidak memberitahunya saat pergi menonton hiburan malam. Warga Sukadamai, Kelurahan Tanjung Ketapang, Bangka Selatan, gegerkan penemuan jenazah perempuan di saluran air. Polisi yang mendapat laporan warga langsung mengolah tempat kejadian perkara.
Korban terindikasi berinisial nama KW, 50 tahun yang ternyata dibunuh kekasihnya IS, 62 tahun. Sebelumnya, pelaku dan korban sempat cekcok mulut hingga akhirnya pelaku kalap dan memukul korban berkali-kali menggunakan kayu. Insiden itu terjadi diduga karena pelaku cemburu, korban tidak memberitahu dirinya saat pergi menonton hiburan malam. Bahwa korban ini nonton hiburan tidak bilang kepada pelaku, sehingga pelaku marah, emosi, kemudian melihat ada sebongkah atau sebatang kayu, dipukulkanlah ke korban. Pelaku berikut barang bukti sudah diamankan polisi guna proses hukum lebih lanjut. Kini ia terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, Wiwin Suseno melaporkan. Pemirsa, kasus penipuan dengan modus hipnotis terjadi di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Berkedok pengobatan tradisional, pelaku berhasil mengelabui korban hingga rugi puluhan juta rupiah. Seorang wanita berinisial KS 45 tahun diduga melakukan penipuan dengan modus menggandakan emas diringkus tim Resmo Polres Pangkep. Modus penipuan berawal saat pelaku dan korban berkenalan di pasar malam Stadion Pangkep. Pelaku merayu mampu melakukan pengobatan tradisional hingga korban kerap mendatangi kediaman pelaku. Hubungan keduanya kian dekat, korban bercerita masalah hidupnya hingga dimanfaatkan oleh pelaku dengan menipu korban bisa menggandakan emas melalui ritual khusus. Guna meyakinkan korban, pelaku meminta korban membeli persyaratan ritual dengan mentransfer sejumlah uang. Untuk menambah kepercayaan korban, pelaku sempat memperlihatkan emas yang ternyata emas tiruan. Korban rugi lebih dari 33 juta rupiah. Pelaku dijerat pasal 372 dan pasal 378 dengan pidana ancaman 4 tahun penjara. Polisi juga masih mendalami adanya kemungkinan korban lain. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin melaporkan. Sementara petugas gabungan di kota Parepare, Sulawesi Selatan merazia sejumlah hotel untuk menekan maraknya praktik prostitusi. Sementara itu gegara nyerempet bocah 4 tahun, seorang sopir babak belur dikeroyok warga. Satu persatu hotel melati di kota Parepare, Sulawesi Selatan didatangi petugas gabungan Satpol PP dan TNI Polri. Dalam razia ini petugas menemukan 17 pasang bukan suami istri yang sedang berduaan di dalam kamar hotel. Di antara 17 pasangan ini, 2 pasangan merupakan pasangan sejenis dan langsung diamankan petugas. Karena tidak bisa memperlihatkan identitas pasangan resmi, mereka yang terjaring langsung dibawa ke kantor Satpol PP untuk dilakukan pendataan. Sasarannya ada beberapa kos dengan hotel. Adapun yang ditemukan yang bukan pasangan suami istri sekitar 8 pasang dan didapati juga ada pasangan. Razia ini digelar untuk memberantas penyakit masyarakat dan maraknya praktek prostitusi. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama Anyus melaporkan. Kamera pengemudi mobil merekam aksi pengeroyokan yang dilakukan warga terhadap seorang sopir mobil di Dusun Siduntung, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Akibat pengeroyokan, sang sopir babak belur hingga dilarikan ke rumah sakit. Video pengeroyokan ini viral di media sosial. Warga geram lantaran mobil yang dikendari sang sopir menyerempet seorang bocah 4 tahun. Saya lihat ke belakang ada suara teriakan perempuan. Jadi pas pun berdekat, saya lihat itu ternyata dikeroyok, menyerempet seorang anak kecil. Anak kecil ya? Iya. Selanjutnya korban laka lantas dan sang sopir masih dalam penanganan medis. Sementara pihak korban melaporkan kejadian ke polisi. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang Anyus melaporkan. Hujan deras mengguyur sejumlah wilayah di Lampung Barat, Lampung dan membuat debit air sungai meningkat hingga menyebabkan luapan. Akibatnya, banjir bandang menerjang puluhan rumah dan mengalami kerusakan. Bahkan 5 rumah lainnya hanyut terbawa derasnya arus air. Terkini di
Meski tidak ada korban jiwa, namun sejumlah warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman lantaran ketinggian air semakin meningkat. Selain menyebabkan banjir, longsor juga dilaporkan menutup sejumlah akses jalan penghubung. Dari Lampung Barat, Lampung, Hendriko Ngantung, iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah korban tewas akibat banjir yang menerjang di sejumlah daerah di Bali terus meningkat. Hingga Rabu malam, Polda Bali mencatat terdapat 9 korban tewas akibat banjir Bali yang tersebar di sejumlah wilayah. Sebuah ruko ambruk terekam kamera warga di bantaran Sungai Tukat, Badung, Bali. Derasnya arus banjir bandang akibat hujan yang mengguyur hampir seluruh wilayah Bali, menggerus bagian bawah bangunan hingga akhirnya ambruk. Akibat peristiwa ini, 2 korban dalam satu keluarga masing-masing Farwah dan Taswin ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Banjir yang menerjang di Pulau Dewata mengakibatkan 4 orang tewas di wilayah Denpasar, 1 orang di kawasan Badung, 2 orang tewas di Jembrana, dan 2 korban lainnya di Gianyar. Selain korban tewas, banjir di Bali juga mengakibatkan banyaknya kerusakan bangunan. Pasca banjir, puluhan warga harus tidur di pengungsian karena rumah mereka belum bisa ditempati akibat masih tergenang air. Pihak BPBD Kabupaten Jembrana telah mendistribusikan makanan dan alas tidur untuk memenuhi kebutuhan para korban banjir. Sementara Polda Bali membuka posko pengaduan orang hilang. 6 pengaduan diterima dari warga yang kehilangan anggota keluarganya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat banjir di Bali berdampak kepada ratusan jiwa di 4 kabupaten dan kota. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara di NTT, pemirsa, warga korban banjir bandang kesulitan mendapatkan bantuan tanggap darurat bencana dari pemerintah. Banjir bandang memutuskan akses jalan menuju kawasan Maupongko di Nusa Tenggara Timur. 3 jembatan penghubung ambruk terbawa banjir dan tidak bisa dilalui kendaraan baik roda 2 dan roda 4. Selain itu juga beberapa ruas jalan dari Kabupaten Ngadah menuju Kecamatan Maupongko, Kabupaten Nagekeo juga tertutup material longsor dan tidak bisa dilewati kendaraan. Akibatnya bantuan tanggap darurat bencana belum juga tiba. Warga pun berharap pihak terkait segera membuka akses jalan darurat menuju lokasi bencana. Hingga Rabu sore, warga korban bencana banjir bandang di Kecamatan Maupongko, Kabupaten Nagekeo masih mengungsi di rumah keluarga dan belum terdata secara lengkap. Sementara jaringan internet terkendala hingga pemerintah setempat kesulitan berkomunikasi dengan pihak kabupaten dan provinsi. Dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura iNews melaporkan. Pemirsa, sumur minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan meledak dan terbakar. Akibat peristiwa itu 5 orang luka bakar hingga harus dibawa ke rumah sakit. Rekaman video amatir memperlihatkan sumur minyak mentah ilegal di Desa Kaliberau, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyu Asin meledak dan terbakar. Sumur itu dekat permukiman yang tak jauh dari Jalan Lintas Timur Jambi, Palembang. Warna api dan kepulan asap tebal membumbung tinggi membuat warga panik. Akibat ledakan, 5 orang pekerja dan pemilik sumur alami luka bakar dan dibawa ke rumah sakit. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya ledakan, sementara polisi telah olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan keterangan saksi. Dari Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pemirsa, truk pengangkut minyak kelapa sawit mentah terbalik setelah menabrak trotoar. Muatan minyak tumpah ke badan jalan hingga membuat aspal licin dan mengakibatkan sejumlah pengendara motor terjatuh. Tim rescue damkar mengevakuasi pengendara motor ke mobil ambulans untuk dibawa ke IGD, rumah sakit terdekat. Korban terjatuh usai melewati jalan licin akibat tumpahnya minyak mentah dari truk CPO yang terbalik di Jalan Cilik, Riwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tak hanya menyebabkan korban luka, terbaliknya truk CPO juga membuat arus lalu lintas terganggu dan jalan sementara ditutup untuk menghindari bertambahnya korban. Petugas di Samapta Polda Kalimantan Tengah bersama tim rescue damkar dikerahkan ke lokasi untuk menangani situasi. Diketahui kecelakaan berawal saat truk melaju dari arah luar kota melintas di TKP menghindari pengendara motor yang tiba-tiba menyeberang. Dia nyebrang langsung, saya kaget, ngerem kan, banting kiri. Terus saya ada trotoar yang depan, saya nggak ngeliat, banting kanan. Terus banting kiri lagi, ban yang belakang. Ban belakangnya nyangkut, terus dia mantul, akhirnya
lepas. Lepas. Kasus kecelakaan kini ditangani petugas Laka Lantas Polresta Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata News melaporkan. Pemirsa, jutaan lalat menyerang permukiman warga di 4 desa di Bojonegoro, Jawa Timur. Banyaknya lalat ini diduga akibat aktivitas sejumlah kandang ternak ayam di wilayah tersebut. Bune sok koyo ngene iki gerus. Lah iki cah ya Bima wis ngene diare. Diare cah ya Bima. Lah iki kok diare kabeh. Lantaran kesal dengan keberadaan lalat, puluhan warga pun beramai-ramai mendatangi sejumlah kandang ternak yang tak jauh dari permukiman warga di Bojonegoro, Jawa Timur. Saat mendatangi kandang, warga mengaku mencium bau yang tidak sedap dan beberapa kandang didapati banyak lalat. Warga meminta kandang ayam ditutup jika masih menimbulkan bau dan lalat. Sebelumnya warga merekam ratusan lalat yang terjebak kertas lem setelah 1 jam dipasang. Sejak 2 pekan terakhir, tak hanya di desa Pasinan, serangan jutaan lalat juga menyerang 3 desa lainnya. Sedikitnya ada 6 titik kandang ayam yang diduga sebagai pemicu jutaan lalat. Polemik ini kini masih ditangani pemerintah kabupaten serta kepolisian setempat. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi Anyus melaporkan. Ya, pemirsa, unjuk rasa yang berujung kericuan berdampak pada puluhan kucing liar. Kucing-kucing itu dievakuasi ke rumah singgah kucing jalanan Bekasi, Jawa Barat untuk mendapatkan perawatan. Ratusan kucing liar dirawat relawan rumah singgah kucing di Kelurahan Bintara Jaya, Bekasi Barat, Jawa Barat. Kucing liar ini dievakuasi komunitas pecinta kucing dari sejumlah lokasi. Mereka diselamatkan dari peristiwa banjir hingga kebakaran. Dari 700 kucing yang diselamatkan, 20 diantaranya merupakan korban kerusuhan di Jakarta beberapa waktu lalu. Beberapa diantaranya ditemukan dalam kondisi patah kaki akibat terinjak-injak hingga sakit mata akibat semburan gas air mata. Lihat ada kebakaran itu kan, kebakaran di halte itu. Nah kan kita tahu kalau di halte itu adalah tempat kucing-kucing berteduh gitu. Terus kayak banyak juga teman-teman yang ngirim bahwa di kebakaran itu ada kucing yang kebakar sama keinjek-injek. Jadi malamnya terjadi kebakaran, besoknya kita langsung menuju ke lokasi untuk cek ke lokasi. Shelter rumah singgah kucing liar Bekasi awalnya hanya merawat 40 ekor kucing, namun lambat laun jumlahnya terus bertambah setelah banyak ditemukan kucing liar sakit di jalanan. Hingga kini jumlahnya sudah mencapai 700 ekor. Selain kucing dengan kondisi normal, rumah singgah juga merawat kucing dengan kondisi disabilitas. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat Anyus melaporkan. Kobaran api membakar sebuah mobil jenis double kabin di Jalan Pembangunan 3, Negalasari, Kota Tangerang, Banten. Peristiwa ini membuat pengendara panik dan langsung keluar menyelamatkan diri. Petugas BPBD yang datang ke lokasi kemudian berupaya memadamkan api agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Dugaan sementara kebakaran ini terjadi akibat korsleting listrik. Dari keterangan pemilik mobil, awalnya asap muncul dari bagian bawah mesin disusul api yang tiba-tiba membesar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat tersendat. Dari Tangerang, Banten, Sukron Anyus melaporkan. Para siswa sempat terjebak dan tertindih reruntuhan bangunan meski tak menelan korban jiwa. Namun lebih dari 30 siswa harus dilarikan ke rumah sakit. Ada 3 ruang kelas dan aula yang atapnya ambruk di lantai 2 sekolah ini. Usai peristiwa itu, polisi dan tim SAR langsung melokalisir area gedung. Petugas juga berupaya mengevakuasi barang dan tas milik siswa yang tertimbun reruntuhan kelas. Akibat kejadian ini, kegiatan siswa langsung dibubarkan. Sementara siswa yang masih ditangani tim medis rumah sakit tersisa 17 orang dengan kondisi luka ringan. Dari Kabupaten Bogor, Cahya Supriyatna melaporkan. Iya, kuncinya jatuh. Apa nangkut itu nggak ada kan? Proyek pembuatan septic tank di depan sebuah rumah di Pademangan Barat, Jakarta Utara menelan korban. Tarmin, lansia berusia 67 tahun terpeleset dan tercebur ke dalam lubang septic tank. Warga pun langsung berupaya menolong korban dan membawanya ke Puskesmas Pademangan. Korban harus mendapat jahitan di kepalanya yang terbentur besi proyek.
Usai dirawat tim medis, Tarmin sempat diperbolehkan pulang namun ia kemudian alami muntah darah dan demam tinggi hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Pada akhirnya, korban menghembuskan napas terakhirnya di rumah sakit. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.